Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimo Krisyono dengan NIM 231111400-622. Saya dari kelas 06 TPLP 014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah teknik kompilasi yang sudah saya buat. Jadi yang saya bangun ini adalah sebuah mini compiler bernama Bahasa Jog. Tahu Bahasa Yogyakarta, tapi saya singkat Bahasa Jog. Apa itu compiler? Singkatnya, compiler adalah program penerjemah. Dia mengubah kode yang ditulis manusia menjadi instruksi yang dimengerti komputer. Yang membuat proyek ini unik, seluruh kata kunci bahasa yang memakai bahasa Jawa. Ini adalah program .bg. Berisi contoh program yang ditulis dengan bahasa Jawa. Perhatikan semuanya pakai bahasa Jawa, tapi tetap punya struktur layaknya bahasa pemrograman. Di baris tulis ini, artnya cetak ke layar. Lalu di sini ada yen dan liane. Ini percabangan sama seperti if dan else. Terus di sini ada fungsi. Di sini fungsi untuk membuat fungsi dan ada bali. Nah, ini perulangan seperti while gitu. Nah, supaya teks bahasa Jawa ini bisa diproses komputer, compiler kita tuh bekerja dalam 6 tahap berurutan, persis seperti compiler sungguhan. Pertama ada lexer, kedua ada parser, ketiga ada semantik, keempat ada optimize. Mana sih optimize nih? Kelima code generator, keenam visualisasi AST. Nah, setiap tahap ini punya file Python-nya sendiri. Sekarang kita bahas satu persatu dari tahap pertama. Jadi ini saya coba run dulu. Coba. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini tahapan-tahapan. Ini tahap-tahapannya sampai muncul visualisasi AST. Sekarang kita buka lexer.p. Ini tahapan pertama ya. Ini file pertama yang namanya lexer.p. Tugas lexer adalah analisis leksikal. Apa maksudnya? Bayangkan kamu punya satu kalimat panjang tanpa spasi yang jelas. Tugas lexer adalah memotong-motong teks program menjadi satuan-satuan kecil yang bermakna, yang kita sebut token. Jadi misalnya potongan X sama dengan 5 plus 3, itu akan dipecah menjadi token X, lalu sama dengan, lalu angka 5, lalu tambah, lalu angka 3. Nah, itulah kerja lexer, jadi dipisah-pisah gitu. Kita kesini, di bagian keyword. Di bagian ini ada daftar kata kunci bahasa Jawa yang dikenali compiler kita. Tulis. Nah, di keyword. Nah, di bagian ini ada daftar kata kunci bahasa Jawa yang dikenali compiler kita. Tulis untuk print, takon untuk input, yen untuk if, liane untuk else, baleni untuk while, fungsi untuk function, bali untuk return, benar itu true, salah itu false. Sekarang kita masuk ke token spec. Nah, ini jantungnya lexer. Daftar aturan token yang ditulis pakai regular expression atau DGEX, semacam pola pencocokan teks. Ada pola untuk komentar, pola untuk string yang diapit tanda kutip, pola untuk angka,
Pola untuk operator seperti tambah, kurang, dan sama dengan, dan pola untuk kurung. Yang penting di sini adalah urutannya. Lexer memakai prinsip longest match, yaitu mencocokkan yang paling panjang dulu. Contohnya, tanda sama dengan. Untuk perbandingan harus dicek sebelum tanda sama dengan, supaya tidak salah dibaca jadi dua token terpisah. Kita masuk ke kelas token. Setiap token yang dihasilkan menyimpan 4 informasi. Jenisnya apa, nilai teksnya apa, lalu ada di baris dan kolom berapa. Informasi baris dan kolom ini nanti sangat berguna. Kalau ada kesalahan, compiler bisa memberitahu persis di mana lokasi errornya. Di sini di fungsi utama Lexer tuh ada tokenize di sini. Tokenize ini yang menjalankan seluruh proses tadi sambil melompati spasi dan komentar. Nah, di sini ada fungsi utama Lexer yaitu tokenize yang menjalankan seluruh proses tadi sambil melompati spasi dan komentar. Di paling akhir dia selalu menambahkan satu token spesial bernama EOF, yaitu end of life, sebagai penanda bahwa programnya sudah habis. Di sini. Di sini. Nah, di sini. Nah, itu kan menandakan kalau programnya udah habis gitu. Nah, di bagian Lexer sini. Hanya udah kelihatan rapi gitu kan. Jadi setelah Lexer kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu parser. Kalau Lexer tadi kan menghasilkan deretan token yang masih datar. Nah, tugas parser adalah untuk menyusun token-token itu menjadi sebuah struktur pohon yang namanya AST, atau kepanjangannya adalah Abstract Syntax Tree atau pohon sintak abstrak. Pohon inilah yang mempresentasikan struktur program kita. Nah, di sini saya tulisan grammar dalam notasi IBNF. Anggap saja ini aturan bahasa resmi. Kalimat seperti apa yang dianggap sah? Misalnya, aturannya bilang, setelah kata yen, wajib ada kurung buka, lalu sebuah ekspresi kondisi, lalu kurung tutup, lalu sebuah blok di dalam kurung kurawal. Kalau programmer tidak mengikuti aturan ini, parser akan menolak dan memberi pesan error sintaks. Di sini. Ya, sekarang kita masuk ke sini, guys. Sampai sini. Nah, di sini ada expression, logic OR, logic AND, comparison, addition, multiplication, binary, dan primary. Teknik yang dipakai parser ini namanya recursive discharge, yaitu parser yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling memanggil. Bagian paling penting untuk diperhatikan adalah prioritas operator yang diatur lewat tingkatan fungsi ini. Nih, lihat urutannya nih. Penjumlahan ada di fungsi addition. Sedangkan perkalian ada di multiplication. Yang posisinya lebih dalam, karena lebih dalam dikerjakan. Lebih dulu gitu. Maka perkalian otomatis didahulukan daripada penjumlahan. Inilah kenapa 2 plus 3 kali 4 hasilnya 14 bukan 20. Karena 3 kali 4 dihitung dulu jadi 12 baru ditambah 2. Gitulah aturan matematika yang sudah otomatis terjaga oleh struktur pada ini. Itu. Sekarang kita ke astnodes.python. Di sini kan ada beberapa kelas gitu, ada if node, ada while node, ada bind node, ada function node. Nah, di sini kan ada beberapa kelas ya. Di sini ada program node, number node, string node, full node, identifier node, string node,
win of node, unary of node, if node, while node, function node, call node, gitu-gitu lah. Jadi kita sorot tuh beberapa aja di sini, guys. Jadi ada kelas bind of mode, terus if node, while node, function node. Nah, itu yang kita kulik di sini. Bentuk simpul-simpul pohonnya sendiri didefinisikan di sini, guys. Di astNodes.py. Jadi setiap jenis perintah dalam bahasa kita itu punya simbolnya masing-masing. Kayak if node ini untuk percabangan, while node untuk perulangan, dan bind of mode untuk operasi dua bilangan seperti tambah dan kali, dan function node ini untuk fungsi. Jadi seluruh program nanti itu menjadi satu pohon besar yang tersusun dari simpul-simpul ini. Makasih. Nah, ini tampilan pohon AST versi teks. Ini wujud pohonnya masih dalam bentuk teks ya. Nanti di tahap 6 kita lihat versi gambar yang lebih jelas. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke semantic.py dan symbol table. Nah, kita bahas dari semantik dulu ya. Tahap ketiga yaitu semantic.py, Python, alias analisis makna. Bedanya dengan parser apa? Jadi, tadi parser itu cuma memeriksa tata bahasa. Apakah susunan kalimatnya benar atau tidak? Tapi kalimat yang benar secara tata bahasa belum tentu masuk akal. Contohnya, dalam bahasa manusia tuh, kalimat meja itu memakan matahari. Tata bahasanya benar, tapi maknanya ngawur. Nah, semantic analyze ini yang memeriksa makna. File ini memeriksa beberapa hal penting. Pertama, apakah ada variabel yang dipakai padahal belum didefinisikan. Kedua, apakah ada fungsi yang dipanggil padahal belum dibuat. Ketiga, apakah jumlah argumen saat memanggil fungsi sudah cocok dengan jumlah parameternya. Keempat, pemeriksaan tipe data. Misalnya, kita tidak boleh menjumlahkan teks dengan angka. Dan kelima, kata bali atau return tidak boleh dipakai di luar fungsi. Misalnya, sini. Ada trik menarik di sini. Analisis ini berjalan 2 kali atau 2 pas. Pas pertama, dia mendata dulu semua fungsi yang ada di program. Baru pas kedua, dia memeriksa baris per baris. Kalau begitu, supaya sebuah fungsi tetap bisa dipanggil walaupun letak pemanggilannya ada di atas definisi fungsinya. Tanpa trik 2 pas ini, compiler akan bingung dan mengira fungsinya belum ada. Lalu kita masuk ke symbol table.py. Nah, semua data variabel dan fungsi tadi tuh yang di sini itu disimpan di mana? Nah, kesimpannya itu di sini. Kesimpannya itu di sini. Anggap saja ini tuh buku catatan compiler. Setiap variabel dicatat nama, tipe, dan skopnya. Yang penting, tabel ini mendukung skop bertingkat. Artinya, variabel yang ada di dalam sebuah fungsi terpisah dari variabel global di luar. Ini persis seperti aturan di bahasa pemrograman sungguhan, di mana variabel lokal tidak bocor keluar fungsi. Nih, kesini. Nah, di sini.
Ini teman-teman. Ini isi tabel simbolnya sudah tercetak rapi ya. Sekarang kita masuk ke file optimize.py. Nah, menurut saya di sini tuh paling seru gitu menurut saya ya. Jadi ini tuh tugasnya ngebuat program jadi lebih efisien gitu dengan cara membersihkan dan mempercepat sebelum diterjemahkan ke mesin. Jadi ada dua teknik yang saya pakai. Teknik pertama yaitu constant folding atau pelipatan konstanta. Idenya, kalau ada operasi yang nilainya sudah pasti, langsung dihitung saat compile, bukan saat program dijalankan. Contohnya 2 plus 3 kali 4. Nilai ini tidak akan pernah berubah kan? Jadi, daripada komputer menghitungnya berulang-ulang setiap berjalan, compiler langsung mengubahnya menjadi angka 14 sejak awal. Lebih hemat dan lebih cepat gitu. Lalu ke sini. Kita ke sini. Lalu kita masuk ke dead code elimination. Ini teknik kedua saya. Atau yang bisa disebut penghapusan kode mati gitu lah. Maksudnya, compiler membuang bagian kode yang tidak akan pernah dijalankan. Ingat di program contoh kita ada blok yen, yaitu if dengan kondisi yang selalu salah. Karena isinya tidak mungkin pernah dieksekusi. Compiler langsung menghapusnya supaya program akhir lebih ramping gitu lah. Jadi kita lihat di terminal. Nah, di sini. Lihat nih, compiler bahkan mencatat sendiri optimasi apa saja yang sudah dia lakukan. Di sini terlihat dia melipat operasi konstan jadi satu angka. Terus menghapus blok code mati ya tadi. Jadi prosesnya transparan, bisa kita lacak gitu. Setelah itu kita masuk ke tahap kelima, yaitu kode generator.python. Ya, ini tahap kelima lah. Jadi ini tuh tahap penerjemahan akhir. Pohon AST yang sudah bersih dan sudah optimal tadi, di sini diubah menjadi pseudo assembly, yaitu bahasa tingkat rendah yang bentuknya sudah sangat mendekati instruksi mesin yang dimengerti prosesor. Instruksi-instruksi berbasis stack atau tumpukan, cara kerjanya seperti menumpuk piring. Misalnya instruksi push, menaruh sebuah nilai ke atas tumpukan. Load, mengambil isi sebuah variabel lalu menaruhnya di tumpukan. Store, menyimpan nilai dari tumpukan ke dalam variabel. Dan add, mengambil dua nilai teratas dari tumpukan, menjumlahkannya, lalu menaruh hasilnya kembali. Beginilah cara komputer di level rendah melakukan perhitungan. Lalu, bagaimana percabangan dan perulangan diterjemahkan pakai label dan lompatan? Sini. Lihat di sini ada jump, if, else, jump, if else nih. Lalu bagaimana percabangan dan perulangan diterjemahkan? Pakai label dan lompatan. Di sini nih lihat nih. Di sini ada jump if else. Artinya lompat ke label tertentu kalau kondisinya salah. Lalu ada jump untuk lompat kembali ke awal perulangan. Jadi, yen dan baleni yang tadi kita tulis dalam bahasa Jawa di level mesin sebenarnya cuma berupa lompatan-lompatan antar label seperti ini gitu. Kita lihat di terminal. Nah, panjang sekali ya.
di sini. Ya emang guys. Nah, di sini tuh ini ya inilah nih akhir terjemahannya. Teks bahasa Jawa kita sekarang sudah berubah total menjadi instruksi-instruksi rendah seperti ini. Ini sangat-sangat dekat dengan bahasa yang dimengerti komputer. Selanjutnya, tahap terakhir di pipeline kita, Visual AST.Python. Kali ini lebih ke arah bantu visual gitu doang sih sebenarnya. Jadi tugasnya cuma menggambar pohon AST yang tadi menjadi gambar yang enak dilihat gitu. Tadi kan kayak cuma kelihatan teks doang gitu kan yang tadi. Yang di sini tadi kan cuma kelihatan teks doang kan. Nah, di Visual AST.Python ini tuh cukup ngebantu kita buat kayak lebih ada visualnya gitu lah. Jadi kita ngelihat pohon AST benar-benar jadi visualisasi pohon gitu. Ya biar nggak bosen dan gampang dibaca gitulah. Saya di sini tuh pakai dua library, yaitu Matplotlib untuk menggambar dan Network KX untuk mengatur struktur grafnya. Jadi di sini saya pakai library ini gitu. Nah, jadi inilah hasilnya. Jadi seluruh program kita dalam bentuk pohon. Di paling atas ada single program sebagai akar. Dari situ bercabang ke setiap perintah, tidak assignment, cabangan, perulangan, dan fungsi. Jadi setiap jenis simpul punya warna berbeda. Misalnya operasi warnanya orange, percabangan ungu, fungsi hijau. Gitu. Dari gambar ini kita bisa benar-benar melihat gitu gimana compiler memahami struktur program kita secara utuh. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke evaluator.python. Sebagai bonus, saya juga membuat file evaluator.python ini. Jadi kalau kode generator tadi itu tugasnya menerjemahkan program ke assembly, file ini tuh punya pendekatan berbeda gitu. Jadi dia langsung menjalankan programnya dan menampilkan output yang sebenarnya. Ini yang disebut interpreter. Jadi dengan ini kita bisa membuktikan bahwa program bahasa Jawa kita memang benar-benar berfungsi, bukan cuma teori. Kita buka, kita di sini buka ini dulu ya, biar gampang lihat nih di sini ya. Lalu kita buka terminal. Kita ketik ini. Nah, di sini, dari sini jembari pesagi, biar ditulis 50 ya. Terus 14, ini hasilnya dari ini nih teman-teman. Jadi kalau ini kenapa meluluskan ini, kalau nilainya lebih dari 75 itu lulus, kalau enggak berarti ya ini gitulah. Karena di sini kita 80 kan lebih dari 75 berarti lulus gitu lah. Gitu pun selanjutnya gitu. Jadi supaya kita yakin compiler benar-benar bekerja dengan benar, saya juga buat tes compiler ini guys. Jadi ini tuh kayak buat pengujian gitu. Nah, di sini sekalian lihat dulu guys ya. Di sini. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi saya itu membuat 15 kasus uji di file test compiler ini. 5 kasus untuk program yang valid ini harus berhasil dikompilasi. 5 kasus untuk error sintaks, misalnya kurung yang lupa ditutup, dan 5 kasus untuk error. Yang penting untuk kasus yang salah, compiler tidak cukup hanya gagal gitu, dia harus gagal dengan pesan error yang tepat gitu. Jadi itu kayak gimana ya? Itu nunjukin jenis kesalahannya gitu loh. Coba langsung kita aja.
buka aja terminal, kita ketik nah di sini nih, ini semuanya lulus, berarti ya tes atasnya lulus semua. Di ringkasan bawah tuh nih, compiler sudah bisa digunakan. Artinya bahasa jog compiler bahasa jog ini udah terbukti bekerja sesuai harapan, baik untuk program yang benar maupun dalam definisi program yang salah. Jadi seperti itulah perjalanan lengkap sebuah compiler yang sudah kita buat, mulai dari teks bahasa Jawa biasa, lalu dipecah menjadi token, disusun menjadi pohon AST oleh parser, diperiksa marknya oleh semantic analyze, dipercepat dan dirampingkan oleh optimize, diterjemahkan menjadi pseudo assembly oleh koordinator, divisualisasikan menjadi gambar pohon, dan bahkan bisa dijalankan langsung oleh interpreter gitu. Jadi inti pesannya dari saya, sebuah compiler itu bukan kotak ajaib. Dia adalah rangkaian tahap yang logis dan bisa kita pahami satu persatu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman lebih mengerti cara kerja compiler. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.